Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk para teman-teman di channel YouTube saya yang dibuat dan disusun oleh Rahmadi Fanadia dari Sekolah Tinggi Agama Islam Duta Bangsa. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terutama dan paling utama adalah Ibu Octavia Devalusia Dewi Anggreni D.A. SHI ME SC. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan titik berat analisis makro. Titik berat analisis makro adalah pendekatan komprehensif untuk memahami kondisi ekonomi dan sosial suatu negara atau wilayah secara keseluruhan. Analisis ini terfokus pada indikator-indikator utama yang dimana mencerminkan kekuatan dan kelemahan ekonomi makro. Selanjutnya ada definisi dan konsep dasar. Definisi ini adalah analisis yang mempelajari fenomena ekonomi pada tingkat makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan neraca perdagangan. Yang selanjutnya ada konsep dasar. Konsep dasar di analisis ini berfokus pada indikator ekonomi utama yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara secara komprehensif. Di slide berikutnya di sini dijelaskan tentang komponen-komponen titik berat analisis makro. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Yang kedua ada inflasi. Inflasi itu untuk mempelajari tingkat kenaikan harga-harga barang dan jasa. Yang ketiga ada pengangguran. Pengangguran itu menganalisis tingkat pengangguran dan upaya penyerapan tenaga kerja. Yang keempat, ada neraca pembayaran untuk mengevaluasi keseimbangan transaksi ekonomi suatu negara dengan luar negeri. Adapun pentingnya titik berat analisis makro. Yang pertama, perumusan kebijakan. Analisis makro ini menyediakan data dan informasi penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang tepat. Dan adapun pengambilan keputusan, hasil analisis makro membantu pengambilan keputusan seperti pemerintah dan pelaku bisnis dalam membuat keputusan strategis. Dan yang terakhir itu ada prediksi ekonomi. Analisis makro dapat digunakan untuk memprediksi tren ekonomi dan kemungkinan dampaknya di masa depan. Oke, di slide berikutnya ada langkah-langkah melakukan titik berat analisis makro. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu menentukan isu atau permasalahan ekonomi makro yang akan dianalisis. Yang kedua, pengumpulan data, mengumpulkan data-data terkait indikator ekonomi makro yang relevan. Yang ketiga, analisis dan interpretasi, yaitu menganalisis data dengan metode yang sesuai untuk memahami kondisi ekonomi secara komprehensif. Adapun beberapa contoh penerapan titik berat analisis makro. Di sini saya mengambil 3 dari tingkat inflasi, tingkat pengangguran, neraca perdagangan. Tingkat inflasi yaitu pemantauan atau analisis pergerakan tingkat inflasi secara berkala. Dan tingkat pengangguran yaitu evaluasi kondisi ketenaga kerjaan dan upaya penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya ada neraca perdagangan, yaitu analisis posisi neraca perdagangan suatu negara dengan mitra dagang. Nah, di penghujung slide ini ada kesimpulan di mana titik berat analisis makro merupakan alat penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi dalam memahami kondisi perekonomian secara komprehensif. Analisis ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat, mengambil keputusan strategis, dan memprediksi tren ekonomi di masa depan. Mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang pengenalan titik berat analisis makro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.